Kalian ada yang sama kayak aku gak sih? Libur semester, tapi kerjanya cuman rebahan, sambil scroll IG, TikTok, bahkan YouTube Short. Aku merasa kesepian, dan bahkan aku sempat mikir, apa aku menikah aja? Dan sekarang aku menyadari kalau hobi aku itu sebenarnya adalah bercerita. Hai, kenalin nama aku Dea. Di sini aku akan menceritakan pengalaman aku selama libur semester. Oke, kurang lebih sudah 2 minggu lah ya kita melaksanakan libur semester. Dan apa yang aku lakukan selama 2 minggu ini? Ya, seperti yang aku bilang tadi, kerjaan aku cuman serbahan sambil scroll IG, TikTok, bahkan YouTube Short. Kalau udah capek di scroll IG, biasanya aku beralih ke scroll TikTok. Kalau udah capek di scroll TikTok, biasanya beralih ke YouTube Short. Berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan kalau aku nggak sadar, bisa jadi hal tersebut bisa aku lakukan selama berbulan-bulan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa libur semester ini ada yang 1 bulan, 1 bulan setengah, bahkan 2 bulan gitu. Gak mungkin kan waktu sepanjang itu kita gunain buat scroll terus. Nah, suatu ketika aku mulai sadar nih, aku gak bisa kayak gini terus-terusan. Cuman scroll, rebahan, ya berulang-ulang seperti itu, tidak bisa. Aku harus mencari kegiatan yang lain. Tapi kegiatan itu pun bingung, apa nih gitu. Nah, suatu ketika aku buka YouTube, bahkan Google, GPT pun, kira-kira apa sih yang bisa dilakuin, kegiatan yang positif yang bisa kita lakuin ketika libur semester gitu. Nah, di beberapa YouTube yang udah aku dengar, beberapa podcast, ada hal-hal yang dapat kita lakukan ketika libur semester, yaitu menjalankan hobi. Nah, timbul lagi pertanyaan, kira-kira hobi aku apa ya? Gitu. Nah, biasanya orang-orang pada libur semester ini hobinya itu membaca, terus memasak, olahraga, journaling, nonton, ya berbagai macam itulah ya. Banyak list-list yang disarankan untuk aktivitas selama libur semester gitu. Dan 1 minggu terakhir ini aku udah menerapkan memasak sama membaca buku. Ya, aku mulai hal-hal yang kecil dulu ya, karena jujur aku juga orangnya agak malesan ya kalau keluar. Apalagi di kos-kosan gitu. Beruntung kalian yang pulang kampung pas libur semester, kalian bisa ya bantu orang tua maybe, atau bermain bersama adik-adik, teman-teman. Sedangkan aku tidak balik kampung guys. Jadi aku bingung mau ngapain, mau keluar main pun kayaknya aku mager gitu. Yaudah, sampai akhirnya aku memilih 2 kegiatan tersebut, memasak sama membaca buku. Nah, masalahnya lagi, kalau memasak dalam 1 hari itu kita punya 24 jam. Gak mungkin full dengan memasak ya. Paling memasak itu aku cuma membutuhkan waktu 1 jam. Sisa 23 jam lagi mau diapain gitu kan. Jadi aku membaca nih. Dan selama libur semester ini aku udah baca 3 buku. Baru baca ya 3 buku, cuman yang tuntas baru 1 buku. Jadi selama libur semester ini aku udah beli 3 buku. Ya, ini buku-buku yang aku baca selama 1 minggu terakhir kali ini lah ya. Yang pertama itu ada buku Terelie.
Cinta Antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Ini udah tuntas aku baca. Ya lumayan lah ya, menambah kegiatan baru. Ya daripada scrolling mending baca novel ini gitu. Kedua ada Laut Bercerita. Ini belum selesai aku baca. Baru aku beli beberapa hari yang lalu. Ya kurang lebih 3 hari yang lalu ya. Ini baru 80 halaman baru segini aku baca. Ini worth it banget guys. Nih, terus buku yang ketiga yang aku baca adalah kalian bisa lihat judulnya adalah Jangan Menikah Sebelum Selesai Dengan Diri Sendiri. Nah, kenapa aku bisa membeli buku ini? Karena selama libur ini aku bener-bener merasa kesepian guys. Kenapa? Ya karena kerjanya cuma scroll sendirian di kamar berhari-hari, tidak keluar kamar, bahkan keluar kos pun gak ada gitu loh. Cuman ya di kamar mandi, dapur, kamar mandi, dapur, itu doang. Jadi aku merasa kesepian dan bahkan aku sempat mikir, apa aku menikah aja? Kenapa? Karena aku tidak ada boyfriends atau bahkan HTS pun tidak ada. Dan kita sebagai manusia ya, sewajarnya manusia atau laki-laki maupun perempuan itu butuh yang namanya tempat cerita gitu. Sedangkan aku tempat ceritanya ya gak ada gitu loh. Ya mungkin ada teman, tapi gak semua teman bisa menerima cerita kita everyday, setiap hari. Bahkan cerita-cerita kecil pun gak mungkin kita ceritain ke teman gitu. Nah jadi sempatlah kepikiran untuk hal tersebut gitu. Tapi setelah aku baca buku ini belum mau tuntas juga aku baca sebenarnya. Ya aku menyadari kenapa aku bisa berpikiran aku pengen punya pasangan. Kenapa? Karena yang pertama, yang aku lihat, yang aku tonton berhari-hari itu adalah tentang orang berpacaran. Sehingga aku juga punya pikiran nih, kapan ya kita juga punya pacar? Kapan ya kita juga bisa ngerasain punya pasangan? Bisa bercerita kepada pasangan kita masing-masing gitu. Itulah yang kepikiran sama aku dan itulah yang terjadi sama aku. Kenapa aku bisa berpikiran untuk melakukan hal itu? Nah, dan ternyata emang guys, kalau kita di lingkungan kita itu adalah tentang orang ya berpasang-pasangan, pasti kita juga pengen gitu untuk melakukan hal tersebut. Dan mulai dari setelah aku menyadari itu, aku sudah skip tontonan aku, misalkan story IG story, TikTok atau Reels pun yang berhubungan dengan pasangan, aku skip. Karena lama-lama aku juga bakal pengen gitu loh untuk ngerasain itu. Dan setelah aku baca buku ini juga, bahkan aku sekarang udah bersyukur gitu loh, kenapa aku masih sendiri sampai detik ini. Ya barangkali Allah tuh sayang sama aku gitu loh, dan tidak ingin mendekatkan aku ke hal-hal yang seperti itu. Karena ya seperti yang kita tahu juga, hal tersebut dilarang oleh agama Islam gitu. Dan ya sekarang aku udah mulai mencintai diriku sendiri, sudah bisa mulai untuk memahami diriku sendiri gitu. Oke, karena di sini case-nya adalah aku pembaca pemula, ya jujur saja aku baru baca novel itu satu, itu pun di waktu SMA. Dan kembali membaca novel baru belakangan ini, terakhir ini. Kenapa aku baca novel? Karena ya untuk meningkatkan kebahagiaan aja, maksudnya ya biar ya happy aja, kita bisa menikmati membah hobi itu gitu, membaca, nggak yang berat-berat. Takutnya yang berat-berat malah bosan, terus nggak
nggak bisa kita lanjutkan untuk membaca karena ini hal baru untuk kita gitu. Makanya aku memilih untuk baca novel. Nah, karena aku ini pemula, jadi kadang 1 jam 2 jam membaca aku sudah mengantuk guys. Jadi kayak ya udah, kalau udah mengantuk bukannya apa, HP lagi. Entah kenapa ketika buka HP itu nggak ngantuk sama sekali, tapi ketika membuka buku novel apapun itu ngantuk. Kayaknya sama nggak? Pasti kalian juga gitu, kecuali kalian udah benar-benar mencintai buku dan udah sangat-sangat hobi membaca buku gitu loh. Sedangkan di sini posisinya aku baru mau belajar membaca buku. Nah, tibalah di posisi aku kayaknya ini bukan hobi aku deh gitu. Walaupun sekarang udah mulai baca buku. Ini 80 halaman bisa aku selesaikan dalam 1 hari. Ya 1 hari, ya kira-kira ada 3 jam lah gitu. Ya udah mulai mencintai membaca lah gitu. Tapi kan enggak, ya seperti yang dibilang tadi, kita punya 24 jam dalam sehari. Gak mungkin cuma membaca, memasak. Ya yang aku ceritakan tadi, ujung-ujungnya masih ada sisa waktu dan akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi ke HP gitu guys. Nah, sampai akhirnya aku mikir lagi dan aku menyadari hobi aku, kesukaanku. Dan sekarang aku menyadari kalau hobi aku itu sebenarnya adalah bercerita. Dan ya, video ini aku bikin karena aku hobinya bercerita. Ya gimana tidak gitu loh ya. Gak tahu, pokoknya hobi aku itu bercerita aja. Aku suka bercerita pengalaman aku tentang diriku, tentang apapun itu kepada orang. Tapi masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan cerita aku every day, every time, pokoknya setiap hari. Nggak ada satu orang pun yang bisa mendengarkan. Siapa sih yang mau mendengarkan yappingannya aku kadang yang nggak berguna bagi teman orang itu, bahkan teman gitu loh. Ya nggak ada guys. Ya hingga akhirnya aku memutuskan untuk membuat video ini untuk bercerita kepada kamera, kepada kalian semua ya, kepada semua yang mendengarkan video inilah ya pokoknya. Jadi gitu, hobi aku ternyata adalah bercerita. Karena aku sadar aku tuh sering bercerita dengan pikiranku sendiri ketika berada di kamar mandi. Ya, kalau kalian sadar aku tuh mandinya lama banget di kamar mandi. Ya karena itu kadang aku bercerita dengan pikiranku sendiri. Bahkan ketika ngaca pun sendiri, atau aku suka bercerita gitu loh. Bercerita tentang apa yang akan aku lakukan, atau ketika aku bertemu dengan orang lain nanti apa yang aku sampaikan, atau bahkan ketika berbicara di video ini apa yang akan aku bicarakan nanti di video. Nah itu udah aku susun dalam pikiranku sendiri, udah aku ceritakan kepada diriku sendiri dalam pikiranku sendiri. Nah makanya ini video udah 13 menit ya kurang lebih, mengalir aja gitu karena udah bener-bener aku udah cerita sendiri kepada diriku sendiri gitu guys. Jadi ya mungkin itu untuk hobi aku, aktivitas aku selama libur. Ya walaupun ini untuk memasak pasti aku teruskan juga sama membaca, karena aku udah membeli buku ini, nggak mungkin aku tamatkan dan kalian tahu harganya berapa. Ya untuk kalian yang suka baca pasti kalian tahu berapa harga buku-buku ini gitu. Nggak mungkin aku nggak baca. Dan selain memasak, membaca, mungkin kegiatan positif yang akan aku lakukan selama libur semester ini adalah bercerita. Oke ya, seperti cerita hari ini. Mungkin itu dulu untuk cerita hari ini. Untuk kedepannya mungkin bakal banyak banget cerita-cerita yang akan
aku ceritakan dalam bentuk video ini. Oh ya, ada hal yang aku ingat. Mungkin untuk bercerita ya guys ya, sebenarnya banyak yang wadah untuk kita bercerita. Mulai dari menulis jurnal mungkin, atau journaling maksudnya, atau diary, atau nulis blog. Nah, tapi di sini aku memilih untuk bercerita melalui video ini. So guys, mungkin segini dulu ya cerita hari ini. Buat kalian yang punya problem atau masalah kayak aku, selama libur kerjanya ya rebahan, scroll IG, scroll TikTok, YouTube, atau yang lainnya. Coba kalian cari hobi kalian masing-masing. Beralihlah, karena kalau kita tuh libur berminggu-minggu guys, bahkan berbulan-bulan, gak mungkin hal itu kita ulang-ulang terus menerus sampai berbulan-bulan. No guys, carilah kegiatan positif yang bisa ya setidaknya bisa menjauhkan kita dari gadget itulah. Karena berdasarkan yang aku baca juga dari konten-konten orang ya, dari ya bukan jurnal sih, bukan artikel juga, karena aku jujur jarang baca jurnal lagi artikel gitu ya. Ya paling aku bacanya dari konten orang atau podcast, bahwa kalau kita nonton video pendek terus menerus itu bakal menyebabkan brain out. Ya semacam itulah ya, otak kita IQ-nya menurun gitu katanya ya. Ya setidaknya kalau tidak bisa menghentikannya, setidaknya kita bisa menguranginya gitu. Oke, sekian untuk cerita hari ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di cerita aku berikutnya. Bye bye.